saya sangat menyayangkan Pak Menteri kemana nih Bu Sekjen? Haji. Udah izin. Siap. Jadi saya selalu mengikuti apa yang disampaikan Pak Menteri di YouTube, bahwa beliau tidak ingin negara ini menjadi negara honorer. Nah ini. Hal ini sebenarnya saya secara pribadi menyayangkan Bu Sekjen. Ya. Karena apa? Karena di dalam Pak Menteri mengambil kebijakan saat ini, menurut saya tidak berasaskan keadilan. Kenapa saya menyampaikan begitu? Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Rabu 12 Juni 2024, saat rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan Menpan RB, BKN, dan Komisi ASN. Di dalam rapat tersebut, Komisi 2 DPR RI mengkritisi kebijakan Menpan RB untuk honorer tidak berdasarkan asas keadilan. Buktinya masih banyak honorer yang tercecer, tidak masuk di database BKN, sementara mereka sudah bekerja puluhan tahun. Komisi 2 DPR RI meminta Menpan RB agar mereka tetap diangkat menjadi P3K. Mari kita simak cuplikan video ini. Salam. Makasih Pak Kamran. Silakan Pak Bagus. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, mitra kerja yang hadir pada saat ini, ada Menpan RB, sudah itu KSN dan yang lainnya. Jadi saya langsung ke Pan RB, dan saya tidak ikut berbicara karena tadi sudah tentang anggaran apresiasi sudah anggota lain yang menyampaikan. Saya tidak ikut mengambil ranah itu. Yang pertama, saya sangat menyayangkan Pak Menteri kemana nih Bu Sekjen? Haji. Udah izin. Siap. Jadi saya selalu mengikuti apa yang disampaikan Pak Menteri di YouTube, bahwa beliau tidak ingin negara ini menjadi negara honorer. Nah ini. Hal ini sebenarnya saya secara pribadi menyayangkan Bu Sekjen. Ya. Karena apa? Karena di dalam Pak Menteri mengambil kebijakan saat ini, menurut saya tidak berasaskan keadilan. Kenapa saya menyampaikan begitu? Karena ada hal-hal yang tertinggal, di mana nasib seseorang pekerja yang selama ini sudah mengabdikan hidupnya itu puluhan tahun. Ada yang menjadi supir, ada menjadi penyuluh bahasa Bali, penyuluh KB, dan juga penyuluh bahasa lainnya. Ini tertinggal. Dan sebagaimana yang kita ketahui, bahwa pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengisyaratkan adalah bagaimana keuangan ini kita laksanakan dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 23 ayat 1 ini nyaris terlupakan, nyaris terkesampingkan. Ya karena tidak mengacu bagaimana kita mengarah kepada kemakmuran rakyat Indonesia. Di sini Bu Menteri, Bu Sekjen. Jadi di penambahan anggaran ini apakah nggak sebaiknya ya kalau kita melihat ada benarnya pernyataan Pak Menteri bahwa kita mempunyai stok mahasiswa sarjana S1, S2 yang berkualitas. Betul, saya sependapat. Toh juga setiap tahun akan ada yang pensiun. Kenapa kita nggak berlakukan hal yang sama? Kita angkat dia sebagai
honor dulu atau kontrak dulu, yang kemudian begitu setiap tahun kita buka lagi, dialah yang menjadi peserta utama yang kita prioritaskan sebagai pendaftar di CPNS ataupun 3K nantinya. Nah, jadi sehingga kontrak-kontrak yang diangkat oleh kepala daerah ini bisa terselesaikan. Kalau saya hitung, Bu Sekjen, mungkin siklusnya 10 sampai 20 tahun, honor-honor yang diangkat selama ini tidak mempunyai parameter yang bagus, ini akan selesai. Jangan saat ini dikorbankan. Apalagi kami di Provinsi Bali khususnya, Bu, saya Adi Mahendra Putra, anggota fraksi Partai Golkar Dapil Bali. Sekarang Provinsi Bali sudah mempunyai Undang-Undang nomor 15 di tahun 2023. Di Provinsi Bali banyak sekali warisan-warisan leluhur kami, yaitu lontar-lontar. Di dalam menjaga Bali sebagai pariwisata yang berkelanjutan, kami sangat membutuhkan penyuluh bahasa Bali ini. Masih hidup dan ada di setiap desa, 716 desa yang ada di Provinsi Bali. Berarti kami butuh 716. Ini saja belum terisi, Bu. Semua desa belum terisi. Karena keterbatasan di dalam menggali SDM ini. Nah, di dalam upaya pemerintah Provinsi Bali melengkapi kebutuhan ini, yang baru sekarang kurang lebih ada sekitar 679. Nah, ini tertinggal, Bu. Kami mohon hendaknya di penambahan anggaran ini, apakah sebaiknya penambahan ini Ibu perjuangkan sehingga ini terakomodir. Supir yang sudah belasan tahun mengabdi, ini tolong diangkat lah itu, sehingga keadilan ini bisa terjadi di Nusantara ini, ya, sehingga pasal 23 ayat 1 ini benar-benar kita bisa laksanakan dengan baik. Intinya saya setuju penambahan anggaran ini, Bu Sekjen, sangat setuju. Bila perlu ditingkatkan sehingga tidak ada lagi yang tertinggal dan asas keadilan ini bisa kita capai. Itu kira-kira pimpinan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, khususnya kepada KSN. Ini sebenarnya saya secara pribadi sangat membutuhkan, masih saya menganggap, karena penerapan juga dalam anggaran yang ada di hasil dari APBD kita sudah sangat jauh dari semangat pasal 23 ayat 1 itu. Harus ada evaluasi. Nah, jangan saya ibah-ibah ini justru akan menyengsarakan, memberikan pembodohan kepada masyarakat, bagaimana kembali ibah ini bersifat partisipatif oleh pemerintah. Ini sebenarnya yang harus dilaksanakan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Terima kasih Pak Bagus. Terakhir Pak Amin. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.